Strategi dan tantangan guru IPS dalam meningkatkan pemahaman siswa di MTS Negeri 3 Medan. Latar belakang, pendidikan IPS merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan tentang masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik kepada siswa. Dalam konteks pembentukan warga negara yang berbudaya, pendidikan IPS memiliki peran yang sangat penting. Melalui pendidikan IPS, siswa dapat memahami struktur dan dinamika masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang melandasi kehidupan bersama. Mereka diajak untuk memahami perbedaan dan kesetaraan, menghargai keanekaragaman budaya, dan membangun sikap toleransi terhadap perbedaan antar individu dan kelompok. Rumusan masalah yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh guru IPS dalam meningkatkan pemahaman siswa di MTS Negeri 3 Medan. Yang kedua, strategi yang diterapkan oleh guru IPS dalam meningkatkan pemahaman siswa di MTSN Negeri 3 Medan. Kajian teori belajar. Yang pertama, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Dalam teori ini, belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru dan apa yang dihasilkan peserta didik, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Yang kedua, teori kognitif. Teori belajar yang lebih mengutamakan proses belajar dari hasil belajarnya. Teori ini fokus pada proses berpikir, pemahaman, dan proses informasi. Yang ketiga, teori belajar humanistik merupakan sebuah teori yang mengacu pada hak manusia untuk mengenal dirinya sendiri sebagai bagian dari proses belajar. Teori tantangan dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan kata yang berasal dari terjemahan instruction, yang mana kata ini sudah banyak dipakai dalam dunia pendidikan, terutama di Amerika Serikat. Istilahnya, hal ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikolog kognitif holistik, yang berhasil menempatkan posisi siswa sebagai sumber dari kegiatan. Selain hal itu, istilah ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yang dianggap sudah benar dan dapat mempermudah siswa dalam mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan, lewat berbagai macam media, seperti media cetak, gambar, audiovisual, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini dapat dengan mudah mendorong terjadinya perubahan peranan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Dari mulai guru yang berperan sebagai sumber belajar dan menjadi guru yang berperan sebagai fasilitator dalam sebuah pembelajaran. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Senin 17 Maret 2025 di MTSN 3 Medan, Jalan Melati 13, nomor 220, Helvetia Tengah, Kecamatan Medan, Sumatera Utara, di jam 9 sampai dengan selesai. Yang kedua, langkah penelitian. Yang pertama, merencanakan tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian dan merencanakan waktu pelaksanaan penelitian. Yang kedua, menyiapkan pertanyaan yang nantinya akan menjadi instrumen penelitian. Yang ketiga, merupakan mini riset teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini berupa observasi secara langsung di MTSN 3 Medan, Jalan Melati 13, nomor 220, Helvetia Tengah, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan. Yang ketiga itu mewawancarai secara langsung guru bidang studi IPS. Yang keempat, mengambil hasil data wawancara, dokumentasi kegiatan dilakukan pada saat penelitian secara langsung. Yang kelima, membuat hasil laporan. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah memberikan beberapa pernyataan untuk responden dan menganalisis dengan cara mendeskripsikan hasil yang sudah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Ibu Rabiatul Adawiyah Tanjung yang merupakan guru bidang studi IPS di MTSN 3 Medan. Yang kedua, observasi. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengamatan langsung ke sekolah yang menjadi tempat penelitian. Yang ketiga itu dokumentasi. Teknik pengumpulan data terakhir ini adalah dokumentasi dengan menyimpan beberapa foto kegiatan dalam penelitian. Dokumentasi juga dilakukan dengan cara mengambil foto pada saat wawancara dan sesudah wawancara. Hasil penelitian. Beberapa wawancara dengan Ibu Rabiatul Adawiyah Tanjung, guru IPS di MTSN 3 Medan, diperoleh beberapa temuan penting terkait dengan strategi yang digunakan dalam pembelajaran IPS, tantangan yang dihadapi oleh guru, serta pandangan guru mengenai kurikulum dan metode pembelajaran yang ditetapkan. Adapun wawancaranya sebagai berikut. Yang pertama itu metode pembelajaran yang digunakan. Beberapa metode yang digunakan oleh guru yang ada di MTSN 3 Medan. Yang pertama itu metode diskusi atau kerja kelompok. Guru melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk mendorong keterlibatan aktif dan kolaborasi antara siswa dalam memahami materi. Metode ini sangat efektif dalam mengasah kemampuan berpikir kritis siswa serta memberikan mereka kesempatan untuk saling berbagi pemahaman. Yang kedua itu demonstrasi dan tanya jawab. Guru juga menggunakan metode demonstrasi untuk menjelaskan konsep-konsep yang lebih kompleks dalam pembelajaran IPS. Tanya jawab dilakukan secara langsung untuk memastikan siswa memahami materi yang diajarkan. Hasil wawancara yang kedua yaitu topik IPS yang sulit diajarkan.
Salah satu topik yang paling sulit oleh guru untuk diajarkan adalah sejarah. Guru mengungkapkan kesulitan dalam mengajarkan topik sejarah karena harus menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang melibatkan banyak detail, seperti kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, tahun-tahun penting, serta urutan peristiwa sejarah yang harus diingat oleh siswa. Yang ini berkaitan dengan teori penguasaan konsep yang dikemukakan oleh Ausubel yang menjelaskan bahwa siswa akan lebih mudah memahami materi jika informasi itu relevan dan dapat dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Hasil wawancara yang ketiga itu pandangan terhadap pembaruan kurikulum. Guru menyatakan bahwa kurikulum IPS yang ada saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan tidak perlu diperbaharui. Menurut guru, kurikulum saat ini sudah memadai karena materi yang diajarkan mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial siswa, serta mencakup topik-topik seperti ekonomi, sejarah, geografi yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Hasil wawancara yang keempat yaitu mengatasi perbedaan pemahaman siswa. Guru menjelaskan bahwa dalam menghadapi perbedaan pemahaman siswa terhadap materi, ia harus berusaha untuk memberikan penjelasan ulang dan pendekatan individual kepada siswa yang kesulitan. Guru seringkali kembali menjelaskan materi yang sulit dipahami siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya agar pemahaman mereka lebih mendalam. Hal ini menunjukkan upaya guru untuk menerapkan prinsip-prinsip konstruktivisme yang mengedepankan pembelajaran aktif dan pemberian kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dengan bantuan guru. Hasil wawancara yang kelima itu pentingnya pembelajaran IPS. Guru berpendapat bahwa pelajaran IPS sangat penting untuk dipelajari oleh siswa karena IPS membantu siswa memahami kehidupan bermasyarakat, mengembangkan karakter, serta memberikan pengetahuan yang luas tentang dunia sosial, ekonomi, sejarah, dan geografi. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pembelajaran IPS tidak hanya memberikan pengetahuan kognitif, tetapi juga membentuk karakter siswa dan keterampilan sosial mereka yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara yang keenam, membuat pelajaran IPS menarik dan mudah dipahami. Untuk membuat pelajaran IPS lebih menarik dan mudah dipahami, guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, melakukan pembelajaran di luar kelas, dan memanfaatkan teknologi. Hal ini menunjukkan penggunaan pendekatan interaktif dan berbasis pengalaman yang sejalan dengan teori pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas kehidupan siswa. Hasil wawancara yang ketujuh, kurikulum IPS dan perkembangan siswa. Guru juga menyatakan bahwa kurikulum IPS yang ada sudah sesuai dengan perkembangan siswa karena mencakup berbagai bidang pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengetahui kondisi negara mereka dengan lebih baik, memahami aspek-aspek produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, serta memperoleh wawasan mengenai berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum IPS dipandang sudah cukup terpadu dan relevan. Hasil wawancara yang ke-8, tantangan dalam mengajar IPS. Guru mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam mengajar IPS adalah perbedaan pemahaman siswa. Tidak semua siswa dapat memahami materi dengan mudah, yang membuat guru harus lebih kreatif dalam menyampaikan materi dan memotivasi siswa yang mengalami kesulitan. Tantangan ini mencerminkan adanya perbedaan kecerdasan dan gaya belajar antar siswa, yang memerlukan perhatian lebih dari guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hasil wawancara yang ke-9, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran berbasis proyek memiliki kelebihan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong keterlibatan aktif mereka, dan menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, antara lain memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proyek, serta tantangan dalam mengelola siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan manajemen kelas yang baik dalam menggunakan metode ini. Hasil wawancara yang ke-10, penilaian kemajuan siswa. Untuk menilai kemajuan siswa dalam memahami materi IPS, guru menggunakan beberapa metode seperti ujian, observasi, dan penilaian sikap. Guru juga memperhatikan gerak tubuh siswa untuk mengetahui apakah mereka benar-benar memahami materi yang diajarkan. Penilaian yang beragam ini menunjukkan bahwa guru mengadopsi prinsip penilaian autentik, di mana penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir tetapi juga proses pemahaman siswa. Kesimpulannya, dari hasil wawancara dengan guru IPS di MTS Negeri 3 Medan dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan cukup beragam dan berfokus pada partisipasi aktif siswa serta penerapan materi yang relevan dengan kehidupan mereka. Guru menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam mengatasi perbedaan pemahaman antar siswa,
Namun, mereka berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut dengan pendekatan yang bersifat individual dan kreatif. Kurikulum IPS yang saat ini dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi Indonesia.